Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Narno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Selamat maaf. pagi juga. Mengganggu waktunya nih pagi-pagi ya Pak ya. Gak Ini apa-apa, silakan. ngobrol-ngobrol dikit mengenai permasalahan yang pernah terjadi selama Pak Narno menjadi pemimpin sekolah kami. Iya, iya. Ya, dalam mengatasi permasalahan itu biasanya Pak Narno kan mengambil nilai-nilai kebajikan ya yang untuk memutuskan apa solusinya. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan apa yang biasa dipakai oleh Pak Narno selama menjadi pemimpin selama ini? Ya, untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di sini adalah kami sedang menggunakan nilai-nilai moral, kemudian hukum, juga aturan-aturan yang ada untuk kita terapkan. Nah, selama menjadi pemimpin kepala sekolah ini, bagaimana Pak Narno bisa mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya, Bu? Pernah tidak mengalami sebuah masalah yang membuat Pak Narno itu merasa bimbang dan mengalami dilema mau memutuskan apa ini yang baik, karena sepertinya ada dua kebenaran di sana, dilakukan ini juga benar, dipilih itu juga benar. Ada tidak Pak? Ada ya, ya. Memang permasalahan di sekolah karena murid banyak, ya, sehingga itu permasalahan juga cukup banyak, termasuk permasalahan etika ini. Bahwasannya untuk menyelesaikan ini, ya tentu saja kadang pertimbangan harus cukup banyak, ya, mencari solusi supaya permasalahan itu bisa diatasi dengan membicarakan bersama staf, guru, dan sebagainya. Oh, gitu. Jadi keterlibatan staf dan guru yang lain, kolaborasi sangat penting ya. Sangat penting. Ya. Selanjutnya, pernah tidak Pak Narno dihadapkan pada sebuah kasus atau permasalahan di mana penerapan nilai kebajikan itu menjadi luntur, seperti itu. Jadi tidak bisa sepenuhnya menerapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, lalu saling menghormati dan lain sebagainya yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Iya, pernah, Bu. Jadi gini, suatu ketika ada siswa yang konflik, ya, kemudian kita berupaya untuk mempertemukan dua belah pihak yang konflik, dampingi guru, tapi kemudian sekolah mengambil sikap, tetapi di kemudian hari justru dari kedua belah pihak itu kurang sesuai dengan sikap itu, sehingga mereka menghendaki solusi yang lain, sehingga ini melunturkan yang sudah diterapkan oleh sekolah. Gitu ya. Jadi pada dasarnya keputusan yang diambil oleh sekolah dan pemimpin sudah sesuai dengan nilai kebajikan, hanya saja masih istilahnya kita normatif ya Bapak ya. Bisa juga untuk direka ulang atau direka solutif dari itu ya keputusannya. Selanjutnya Pak Narno, ada tidak ya satu contoh kasus yang lain yang mana Pak Narno itu merasa dilema gitu, memutuskan apakah saya harus mengikuti kepentingan saya sebagai pemimpin atau kepentingan orang banyak, guru, atau kepentingan komunitas lain, murid atau orang tua, seperti itu Pak Narno? Ya, pernah ya. Dilema yang cukup berat saya alami ketika dari komunitas guru menghendaki penyelesaian siswa yang bermasalah itu harus keluar, katakan begitu.
ya, tetapi tekanan muncul dari pihak luar sekolah agar siswa itu dipertahankan. Nah, ini menjadi dilema bagi saya untuk memutuskan apakah saya mengikuti kesepakatan bersama komunitas guru di Kesatrian atau mengikuti dari luar. Ya. Lalu pada akhirnya keputusan yang dipilih oleh Pak Nano sebagai pemimpin Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa yang disepakati oleh guru itulah yang saya ambil dengan risiko tekanan dari luar ini. Ya, saya kawal dengan doa mudah-mudahan tidak terjadi konflik dengan luar gitu. Artinya Pak Nano sebagai pemimpin mengutamakan komunitas bersama daripada Betul. individu. Iya. Baik. Lalu mengenai dilema yang etikal yang lain, misalnya ada benturan aturan dengan rasa kasihan. Bagaimana Pak Nano menanganinya? Sedangkan permasalahan itu misalnya melawan aturan sekolah, tapi di satu sisi sebagai salah satu nilai humanis dalam nilai kebajikan, kita merasa bahwa empati kita timbul. Bagaimana Pak Nano menangani itu? Ya betul, banyak Bu. Khususnya empati ini timbul ketika saya menerapkan aturan di sekolah itu berkaitan dengan ekonomi orang tua. Banyak sekali aturan pembayaran biaya sekolah, kemudian orang tua yang sedang kesulitan ekonomi, ya ini saya berupaya untuk meyakinkan kepada teman-teman, kepada yayasan juga bahwasanya suatu saat mereka mampu untuk membayar biaya pendidikan seperti itu. Betul, jadi memang sering sekali ya berbenturan dengan hati nurani kita nih Bapak ya. Kalau dilema yang lain misalnya ada sebuah kasus yang berhubungan dengan sebuah kebenaran, tapi di satu sisi ada perlawanan kesetiaan atau pertemanan atau tenggang rasa yang kuat, sehingga itu menimbulkan dilema antara truth dengan loyalty. Itu ada nggak Bapak? Jadi misalnya kasusnya sebenarnya ingin mengatakan kebenaran, tetapi kok sepertinya bertentangan juga dalam hati dengan rasa kesetiaan kita terhadap suatu hal atau seseorang gitu. Pernah tidak Pak? Kalau saya kok tidak pernah ya kayaknya kalau belum pernah ya. Belum. Kalau yang dilema mengenai keputusan yang berjangka waktu panjang dengan jangka waktu pendek, hasil dari manfaat putusan itu pernah tidak? Manfaat maksudnya permasalahan? Permasalahan yang mana dalam keputusan itu menimbulkan dilema kebermanfaatannya tadi dari masalah itu. Nanti kalau diambil yang ini hanya sekedar jangka pendek ini yang efeknya atau manfaatnya, sedangkan kalau saya pilih yang B misalnya ini bisa jangka panjang gitu. Oh iya benar. Seperti itu sering juga terjadi Bu. Jadi misalnya saja ketika kita memberikan toleransi kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran, mungkin dari SMP 2K itu mengatakan ini agak ringan misalnya saja, kita beri toleransi. Nah, kekhawatiran di pihak lain jangka panjang nanti akan nanti yang lain meniru ya, misalnya saja ada anak yang rambutnya kemerah-merahan. Nah, ini ada memang dari ras itu, apakah benar-benar merah atau disemir. Nah, itu kemungkinan bisa ditiru oleh yang lain dengan memberi warna, artinya merry gitu ya. Iya, jadi jangka panjangnya seperti itu ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya dalam mengambil keputusan, tantangan terbesar dari Pak Nano selama ini sebagai pemimpin apa ya Pak? Kalau tantangan terbesar, terberat ya memang kalau dari komunitas guru saya pikir tidak
tidak terlalu ya, artinya guru juga kita internal sekolah itu bisa apa, norma-norma aturan yang ada bisa kita sepakati bersama, tetapi yang dari pihak luar, dari orang tua siswa, dari masyarakat yang ini sering terjadi menjadi apa, permasalahan yang berat bagi seorang pimpinan di situ. Ya, jadi di situ ya harus bijaksananya harus Betul, disiplin. betul. Untuk selanjutnya saat Pak Narno ingin mengambil keputusan, apakah pernah merencanakan atau ada waktu tertentu yang harus diambil oleh Pak Narno sebagai langkah mengambil keputusan sebelum benar-benar final memutuskan, atau hanya sekedar diambil keputusan saja bersama orang-orang terdekat? Ya, untuk pengambilan keputusan itu saat-saat tertentu, permasalahan tertentu itu memang bisa saya ambil secara pribadi sesuai dengan kapasitas saya sebagai pimpinan. Kemudian ada juga yang harus saya bicarakan dengan staf minimal. Ya, juga tentu saja staf ini biasanya juga mempertimbangkan dari masukan-masukan teman yang terkait. Artinya sesuai prosedur ya, Pak? Sesuai prosedur, Ya, betul. Selanjutnya, adakah faktor-faktor yang membantu Pak Narno atau mempermudah Pak Narno untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika tadi, yang versus tadi, yang biasa membantu selain staf mungkin? Kalau faktor-faktor yang membantu secara umum yaitu kekompakan teman-teman. Oh, gitu. Ya, jadi tidak hanya staf tapi guru, karyawan, ya, sesuai dengan apa permasalahan yang muncul dan kapasitas mereka. Ini alhamdulillah di SMA Kesatria 2 ini semua komponen ya, berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu secara bersama. Musyawarah gitu. Musyawarah. Nah, ini yang agak sulit menurut saya ya Pak, yang berhubungan dengan etika moral yang mana seringkali melibatkan ada hubungannya dengan hukum, terutama kasus-kasus siswa. Bagaimana Pak Narno menyikapi hal ini? Apakah menyelesaikannya secara hukum dengan jalur yang sesuai pidana atau perdata, atau bagaimana? Karena siswa itu kan kategorinya sebetulnya masih pelajar. Bagaimana Pak? Ya, untuk pelanggaran etika hukum memang pernah terjadi ya, beberapa kali kejadiannya ya, ada yang di dalam sekolah, ada yang di luar sekolah. Yang kita berupaya karena anak-anak masih usia pelajar, dalam hal ini di ranah hukum biasanya juga diminta untuk mengadakan musyawarah dulu ya, diselesaikan secara internal, kemudian sampai ke bila perlu mediasi di pihak kepolisian. Biasanya tahapannya seperti itu. Jadi pernah juga ya? Pernah, melibatkan ya. pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Baik, terima kasih Pak Narno atas waktunya. Dari perbincangan kita tadi mungkin Pak Narno bisa memberi sedikit kesimpulan mengenai pengambilan keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan etika moral. Bagaimana kesimpulannya? Ya, mengenai pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu memang kita tidak bisa secara pasti permasalahan harus begini, tetapi kita mempertimbangkan banyak faktor sehingga dengan mengutamakan siswa itu harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Siswa kita upayakan permasalahan itu bisa terselesaikan dan mengajak semua pihak ya, baik guru, karyawan, orang tua, masyarakat, bahkan penegak hukum ya, itu sesuai dengan porsi permasalahan yang terjadi. Jadi tidak bisa kita harus satu
sikap saya harus begini, mengabaikan yang lain. Ya. Jadi seimbang gitu Bapak Iya, dan itu iya. sesuai dengan kurikulum Merdeka, artinya kita tetap melindungi hak-hak murid tetapi juga tetap mengajak murid untuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul, betul. Baik. Terima kasih Pak Nana atas waktunya. Semoga kedepannya tetap menjadi pemimpin yang baik bagi sekolah kami. Amin, amin, amin. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu Asri, ya, semoga sukses semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.